Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun dan kita akan terus bertumbuh, diteguhkan dan bahkan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan menjadi pedoman bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan juga yang akan terus menuntun kita dan juga menerangi langkah hidup kita. Ya, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami naikkan segala puji dan hormat dan syukur kami atas begitu besar kasih setia Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah Tuhan. Segala kebaikan-Mu ya Tuhan atas hidup kami. Berkat dan kemurahan-Mu. Perlindungan dan penyertaan. Pertolongan dan bahkan pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas setiap kami. Dan Roh Kudus urapilah kami semua ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Amsal 13 ayat 21. Saya bacakan. Orang berdosa dikejar oleh malapetaka, tetapi ia membalas orang benar dengan kebahagiaan. Perhatikan, orang berdosa artinya orang yang tinggal dalam dosa, orang yang hidup dalam dosa, senantiasa dikejar oleh malapetaka. Ini masih di dunia saja sudah menakutkan ya. Padahal lebih dari itu kalau dia tetap dalam dosanya, ya, bukan hanya malapetaka tetapi juga hukuman kekal pun menanti. Ya, karena itu ya, orang berdosa itu tidak akan tenang hidupnya. Ya, selama di dunia aja nggak tenang, dikatakan orang berdosa dikejar oleh malapetaka. Ya, kenapa? Karena orang yang berdosa pasti jauh dari Tuhan. Kenapa bisa demikian? Karena Tuhan Maha Kudus. Ya, dan Tuhan tidak berkompromi dengan dosa sekecil apapun. Memang Tuhan mengasihi orang berdosa, tetapi Tuhan tidak mau kompromi dengan dosa. Ya, orangnya dikasihi, tapi dosanya Tuhan tidak mau terima. Karena itulah maka begitu besar kasih Tuhan sehingga Dia mau menyelamatkan semua orang berdosa. Ya, sekali lagi, orang berdosa ini hidupnya tidak akan tenang. Dia akan senantiasa dikejar oleh malapetaka. Hidup dalam ketakutan, hidup dalam kekhawatiran, hidup dalam kecemasan. Nah, padahal kalau kita perhatikan seringkali orang berdosa ini juga karena ya, mendengarkan tanda kutip ya, mendengarkan bujuk rayu tipu daya si iblis. Ya, ketika kita jatuh dalam dosa seringkali karena ya, ada kuasa si jahat ini yang mendorong kita, yang memaksa kita, yang menggodai kita sehingga akhirnya orang jatuh dalam dosa. Tapi setelah orang jatuh dalam dosa, seringkali si jahat ini menuduh sehingga hidup orang berdosa selalu tertuduh, merasa tidak layak, merasa hidupnya ya istilahnya wes aku nggak pantas ya, merasa bersalah terus dalam hidupnya, merasa tertuduh terus. Nah, itulah ya pekerjaan si jahat. Karena itu, ya supaya kita ya tidak terus tinggal dalam dosa, dibutuhkan pertobatan. Ya, jadi kalau hidup kita sekarang kok nggak tenang, hidup kok penuh ketakutan, kekhawatiran, jangan-jangan memang ada kuasa dosa yang membelenggu hidup kita. Ya, dibutuhkan pertobatan, ya, yaitu kita mengakui segala dosa kita minta ampun kepada Tuhan, dan izinkan Tuhan Yesus yang berdaulat memimpin kita. Ya, saya lanjutkan. Tetapi Ia besar dari Tuhan ya. Tuhan membalas orang benar dengan kebahagiaan.
Setiap orang hidup pasti pengen bahagia. Nah, setiap orang ingin hidup bahagia, tapi seringkali yang terjadi dalam hidupnya itu bukan kebahagiaan. Dengan daya upaya orang pengen bahagia, banyak orang tidak mendapatinya. Tapi satu kunci penting yang kita boleh dengar hari ini, kunci kebahagiaan salah satunya adalah anugerah Tuhan. Dan anugerah Tuhan diberikan kepada orang-orang yang senantiasa hidup dalam kebenaran. Orang-orang yang hidup nurut firman Tuhan. Orang-orang yang hidup benar. Nah, dengan demikian Tuhan akan membalaskan kepada orang itu kebahagiaan. Nah, sekarang kita tahu ya, karena kebahagiaan itu anugerah Tuhan, dibutuhkan satu langkah dari hidup dosa, yaitu yang namanya bertobat, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dan mulailah hidup dalam kebenaran. Maka damai sejahtera, maka berkat Tuhan dan kebahagiaan itu tersedia bagi orang-orang yang mau hidup dalam kebenaran. Mari jemaat dikasih Tuhan, cek hidup kita masing-masing. Apakah hidup kita merasakan kebahagiaan, atau hidup kita penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran? Nah, mari kita mendapati sekarang bahwa orang berdosa itu memang dikejar-kejar oleh malapetaka. Segala yang menakutkan, segala yang mengancam hidupnya. Bukan hanya di dunia, bahkan nanti ya, ketika kita sudah meninggalkan dunia pun, di sana ketika kita masih berdosa, maka hukuman kekal pun menanti. Karena itu dibutuhkan pertobatan selama kita masih dalam dunia ini, supaya kita menerima kebahagiaan yang dari Tuhan. Bukan hanya di dunia, nanti tiba waktunya pun akan menerima hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Jemaat dikasih Tuhan, mari cek diri kita masing-masing. Ya, dan kalau ada sesuatu dalam diri kita yang membuat kita tidak tenang, khawatir, merasa tertuduh, merasa bersalah, mari bertobat, minta ampun, dan minta kuasa Tuhan memulihkan hati dan hidup kita, supaya kita tidak lagi hidup dalam dosa. Sebaliknya, kita mulai jadi orang benar, yang artinya menghidupi kebenaran, melakukan firman Tuhan, selalu dekat dengan Tuhan. Dengan demikian, kebahagiaan, damai sejahtera, dan berkatnya akan menyertai langkah hidup kita. Ya, keputusan ada di tangan kita, dan firman Tuhan jelas mengatakan bahwa Ia, Tuhan, akan membalas orang benar dengan kebahagiaan. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami boleh mengambil keputusan yang tepat, di mana kami meninggalkan dosa kami, segala macam pelanggaran dan kejahatan kami. Karena kami tahu bahwa orang yang ada dalam dosa senantiasa dikejar-kejar oleh malapetaka. Hidup tidak tenang, penuh ketakutan. Tetapi ketika kami mau hidup dalam kebenaran, meninggalkan dosa, bertobat dari jalan yang lama, dan mulai hidup baru dalam Kristus Yesus, maka kami percaya bahwa Engkau akan menganugerahkan damai sejahtera, berkat dan kebahagiaan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami senantiasa Tuhan yang tuntun kami. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.